Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Nah ini yang rata-rata ini sumbangannya cuma 20.000, terutama itu kalau mau Ramadan. Ya, sumbangan cuma 20.000. Diantri dari pagi sampai tengah hari. Akhirnya ada yang pingsan. Seperti saya sering rasakan kalau saya memakai kendaraan yang harga-harga cuma 100 juta, itu satpam aja ndak hormatin kita. Sana. Begitu kita pakai yang mobil harga 2 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol! Menuju kebaikan tentu kita harus gaspol, ya kan? Jangan setengah-setengah nih speed atau kecepatannya. Dan persoalan yang dihadirkan di setiap episode dari penonton yang di studio bisa ikutan polling. Seperti tadi sudah dikasih linknya untuk memilih kira-kira nanti nih ya seberapa sering sahabat Dasat melakukan posting di sosial media. Kita kasih pilihannya. A, B, atau C. 30 detik dari sekarang silakan pilih. Iya. Gak perlu dikontak Ibu, nanya dulu sebelahnya. Ibu udah milih? Sudah? 1 sampai 5 kali? Atau 5 sampai 10? Atau 10 sampai tak terhingga? Sekarang kita lihat hasil polling dari sahabat dahsyat yang ada di studio. Ini dia. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung undang Ustadz kita untuk bergabung bersama kita semua. Kita sambut Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dasat. Mas Bayu, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ustadz Dasat gimana kabarnya? Sehat walafiat. Masya Allah. Senang banget bisa ketemu lagi. Silakan duduk Ibu Bapak. Ini tema kita hari ini mengenai flexing, pamer untuk meningkatkan pamor. Nah sekarang tuh banyak dilakukan melalui sosial media. Makanya tadi kita kasih polling nih Ustadz. Buat sahabat Dasat yang hadir di sini, kurang lebih pollingnya seperti ini. Ada komentar, ada tanggapan mengenai hal ini Pak Ustadz? Bagi saya, inti persoalannya bukan 1 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai tak terhingga. Tapi apa konten isi yang kamu posting. Oh. Itu yang jadi masalah. Percuma kalau sampai 10 kali tapi isinya nggak ada manfaat. Nggak ada begitu manfaat. ya, Pak Ustadz? Jadi kalau dia manfaat, faedah, kebaikan, dakwah, makin banyak makin bagus. Baik. Tapi kalau postingnya hanya sekedar mengumbar syahwat, 1 kali aja sudah kerugian besar. Apalagi sampai tak terhingga. Masya Allah. Ya kan? Kalau postingnya hanya kebencian, ya pokoknya maksiat aja isinya. Ya. Auzubillah min zalik. Sebab kalau dosa kepada Allah gampang taubatnya. Menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti dengan kebaikan, dosa apapun Allah pasti ampuni. Tapi kalau posting, yang kita posting itu ternyata kebencian, fitnah, menghujat, selama postingan itu beredar, selama itu kita dapat dosa. Kalau cuman saya yang posting, ya kemaksiatannya bisa dieliminir. Ya, cukup saya hapus. Selesai. Tapi kalau sudah menyebar. Tapi kalau sudah menyebar, saya posting, Mas Bayu posting, temannya Mas Bayu lagi posting. Betul. Akhirnya banyak yang posting, maka saya ikut menanggung dosa. Dosa semuanya Pak Ustadz? Ya, bukan cuma amal jariah yang kita kenal dalam Islam, tapi juga ada disebut dosa jariah. Masya Allah, astagfirullah. Jadi kalau Mas Bayu nih posting baju yang tidak senonoh, lalu orang membeli baju seperti itu,
Selama baju itu digunakan orang dan beredar selama-lamanya, Saya tanggung. dapat dosa karena Auzubillahi mempopulerkan kemaksiatan. Wah, Masya Jadi Allah. bukan banyaknya yang jadi persoalan, Tapi apa kontennya, Konten. apa isi yang kamu posting. Dahsyat sekali, siap. Oke, bicara soal kebaikan Pak Ustadz. Tadi kan Ustadz bilang yang diposting ini kebaikan. Nah di zaman sekarang dengan balutan yang katanya mau menyebar kebaikan. Tapi banyak juga orang yang pamer di sosial medianya Pak Ustadz. Barang-barangnya atau mungkin dia bersedekah tapi diposting terus-terusan. Nah kadang-kadang tuh kita bingung apakah ini pencitraan, apakah ini termasuk ria atau emang ini kayak memang kebaikan yang memang dibolehkan dalam Islam? Sesungguhnya dia ria, sombong, terpulang kepada si pemilik akun. Ya, kalau dia memposting agar itu menjadi contoh, ya, uswah, keteladanan, tidak ada masalah. Yang tentu tidaklah bagus kita memposting kemewahan, posting makanan-makanan nikmat di tengah-tengah masyarakat yang lagi ada berduka, Kesusahan. lagi misalnya kena gempa, di mana makan pun susah di sana, minum pun susah di sana, lalu Anda memposting kehidupan yang hedon. Itu tentu bukan sebuah contoh yang baik. Itu menunjukkan kita antisosial, kita tidak punya kepedulian kepada sesama manusia. Ya. Kalau tadi yang misalnya dia bersedekah, lalu di-share, dipertontonkan, ya sudah itu kebaikan. Ngajak orang sedekah. Soal wah dia pamer, ndak usah korusi urusannya orang. Ya kan? Ini kadangkala kita ini mau mengambil tindakannya Allah, mau mengambil hak prerogatif Allah. Ya dia mau berbuat baik lillahi ta'ala atau tidak, bukan urusanmu. Ya, itu urusan dia dengan Allah. Yang pasti dia sudah memberikan postingannya itu ada faedahnya apa? Ya kita contohlah dia bersedekah. Ya kan? Dia berbuat baik, ya mudah-mudahan kita contoh dia. Soal dia ria atau tidak, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma tentu jadi pertanyaan buat kita, kalau dia hidupnya dia posting pagi lagi pegang harga tas 20 juta. Karena ada tuh ibu-ibu yang begitu. Siang mamerkan lagi di atas mobil yang harganya 1 miliar. Oh baguslah, tidak ada masalah itu dia. Cuma kan menjadi ironi ketika tidak pernah dia didengar sedekah di tetangganya. Astagfirullahaladzim. Tidak pernah kita dengar ada namanya disebut dalam pembangunan masjid di kompleknya. Tentu inilah yang disebut berlomba-lomba dalam kemewahan, melupakan kehidupan akhirat. Itulah yang disindir oleh Allah dalam surat At-Takatsur. Berlomba-lomba memperkaya diri, hidup-hidup mewah, hedon istilah anak modern, lalu dia enggan bersedekah dan tidak mau berbayar zakat. At-Takatsur. Nah, soal sombong, apakah orang-orang yang memamerkan kekayaan, memamerkan barang-barang mewah termasuk kategori sombong? Belum tentu. Nah, tahan dulu Pak Ustadz. Saya tertarik tuh bagaimana kategori yang tidak termasuk sombong dalam kacamata Islam. Jangan kemana-mana. Gaspol kita. Gaspol memang. Terima kasih sahabat dahsyat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Insya Allah sama-sama melalui acara ini kita gaspol untuk bisa berlomba-lomba mengumpulkan pahala dan ridho dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ustadz sempat menyampaikan bahwa kalau ada orang melakukan seperti posting apa yang dia lakukan di sosial media, kriteria sombong itu seperti apa sih sebenarnya Pak Ustadz? Jadi gini, saya memakai baju harga 300.000. Ya. Ya,
Bagi kalangan awam, bagi kalangan tidak mampu, itu mahal misalnya kan. Apakah masuk kategori sombong? Belum tentu. Orang kaya yang berpenghasilan 1 miliar 1 bulan, dia pakai mobil harga 3 miliar, apa kategori sombong? Belum tentu. Lalu apa itu sombong? Kata Nabi, sombong itu apabila memiliki 2 sifat. Yang pertama. Pertama adalah menolak kebenaran. Astagfirullah. Ya. Meskipun dia miskin, dinasehati, benar itu dia disehatin, dia nolak, kamu sombong. Menolak kebenaran. Yang kedua, karakter orang sombong itu adalah menganggap enteng orang lain. Sombong. Jadi selama dia 2 karakternya ini, nolak kebenaran, nganggap enteng orang lain, itulah orang sombong. Dan orang sombong itu sangat dimurkai Allah. Bahkan dalam hadis qudsi Allah jelaskan ada 3 temannya setan di dunia. Temannya setan di dunia. Kok melihat saya Pak Ustaz? Saya bukan temannya setan. Satu di antaranya ghaniyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya apa saja. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya pangkat pejabat sombong, temannya setan. Kaya cakep sombong, temannya setan. Tapi kalau kaya sombong, jabatan tinggi sombong, artis cakep sombong, orang masih maklumi, ya wajarlah dia sombong, dia kaya, dia terkenal, tinggi pangkatnya, wajarlah. Tapi temannya setan, paling tidak dia ada peluangnya. Ya, jadi Mas Bayu kembali kepada pokok kita tadi. Ya. Sombong itu apabila 2 sifat ini. Nganggap enteng orang lain dan menolak kebenaran. Itu sombong. Abu Jahal, Abu Lahab. Auzubillah Ya? min dzalik. Itu dia tahu apa yang disampaikan Muhammad ini benar. Bahkan dia lihat mujizat. Tapi karena dia merasa, Muhammad anak baru kemarin. Saya lebih senior. Kan sombong. Menganggap remeh orang lain. Ya, Bani Hashim lebih mulia, saya punya keturunan daripada Bani Hashim. Kan sombong, nganggap remeh orang lain. Yang kedua, dia tolak kebenaran. Sudah dinasehati, diberikan bukti, diberikan fakta. Tapi dia tetap menolak. Itulah orang sombong. Ya. Nah, biasanya potensi sombong itu dipicu oleh 4 perkara kata Nabi. 1, bertambahnya ilmu. Nah, ini biasa pintu masuknya setan, alim. Ulama, cerdas, penceramah, profesor. Itu susah dinasehati. Karena dibilang saya pintar. Ilmunya udah saya banyak ilmu. nih. Itu pintu masuknya setan adalah ilmu. Maka ciri-ciri penceramah yang sombong itu ya menolak perbedaan pendapat, tidak mau terima perbedaan pendapat. Ya, saya dimaki-maki, apa kamu Ustadz Sunnah? Mengaku-ngaku Ustadz Sunnah, kau tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau bilang saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Itu kan. Kan saya dibilang, Ustadz tidak sunnah. Kenapa? Tidak pakai. Kau mau apa? Sudah kasih minyak, tidak mau tumbuh. Ya kan? Ada yang begitu. Ya kan? Sudah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, bertambahnya harta. Yang tadinya miskin-miskin aja, tiba-tiba dapat warisan yang kena pembebasan jalan tol. Wah, dia langsung kaya, ya kan? Wah, mulai sombong. Oke, bertambahnya harta. Oke. Yang ketiga, bertambahnya pangkat jabatan. Yang tadinya rakyat biasa, yang tadinya satu komplek, hanya karena dia punya sepupu bupati bisa curi suara di TPS. Akhirnya jadi anggota DPR, dia sombong. Tiba-tiba punya jabatan. Dia sombong. Dan yang keempat, bertambahnya ibadah. Oh, bisa jadi pintu sombong juga. Iya, tadinya kan biasa-biasa aja sholatnya hari Jumat. Hanya Jumat aja itu. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Wah, sekalinya dia kasih nama hijrah. Ya kan? Setiap ngomong bahasa Arab. Afwan. Jazakallah. Kaifa haluk ya ukhti. Ya kan? Wah, itu tuh sudah masuk kategori sombong. Ya. Nah, orang-orang yang sombong itu temannya setan. Tahu enggak? Kenapa Fir'aun haram masuk surga? Karena dia sombong, bukan karena dia bodoh. Bukan juga karena dia jelek.
Tapi karena dia sombong. Dan puncak kesombongannya, dia deklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Nah itu, jadi pamer belum tentu sombong. Tapi kalau sudah ada kata selanjutnya, pamer demi pamor, ini sudah negatif. Ya, saya pamer ketika saya pergi dakwah. Belum tentu saya sombong. Wah, so alim. Ditahu aja kok penceramah itu apa? Urusan saya. Selama niat saya hanya menunjukkan bahwa dakwah ini bukan pekerjaan gampang. Contoh, tapi kita juga harus menghindari fitnah dunia. Contoh, misalnya saya diundang ceramah pakai jet pribadi. Ya. Mulai dari naik, saya sudah suruh ambil gambar, duduk, syuting juga video. Padahal orang juga tahu bukan pesawat saya. Ya kan? Tapi apa kesan yang ingin saya citrakan? Bahwa jadi penceramah juga itu tidak selalu kita dijemput pakai motor tua. Kadang juga kita enak pakai jet pribadi. Supaya apa? Motivasi buat anak-anak pondok. Bahwa suatu saat kalau kau bisa menguasai ilmu dengan baik. Ini hadiahmu di dunia Allah kasih kau pesawat jet pribadi. Supaya tidak ada fitnah biasanya saya barengkan. Slide pertama naik pesawat pribadi. Slide kedua dibonceng pakai motor tua. Slide ketiga naik lagi speedboat. Slide keempat apalagi naik mobil lagi. Itu apa? Laut, darat dan udara menjadi gampang ketika kita pergi dakwah. Semua kita lewati. Subhanallah. Itu tujuannya bukan pamor. Tujuannya bukan pamor. Tapi tujuannya apa? Nih loh sebagai da'i. Tidak gampang juga. Kita kadang-kala mempertaruhkan maut nyawa kita ketika sudah naik ombak, mabuk. Tapi ketika kameramen saya mengeluh lagi, saya bilang, jangan kau mengeluh. Kemarin kan kau naik jet pribadi. Ya kan? Kalau posting-posting begitu niatnya supaya orang tahu, oh ini loh suka dukanya sebagai mubalik. Bagaimana biasa anak-anak kameramen saya yang ikut, saya lagi tidur di atas di mobil, saya ambil sarung saya di atas mobil karena perjalanan 14 jam tidur dia foto, saya share, tunjukkan apa ini loh jadi dai, tidak gampang. Ya, itu tujuannya apa? Bukan pamor, tujuannya apa? Kita share bahwa begini suka duka menjadi mubalik. Selama tujuannya seperti itu, apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah kalau kita memposting sesuatu yang tidak ada nilai faedah di dalamnya. Tidak ada pesan-pesan dakwah di dalamnya. Tidak ada nilai-nilai kebaikan yang bisa dicontoh. Maka lakukanlah postingan-postingan yang ada faedah di dalamnya. Ibu tahu kan ketika kita sudah masuk alam kubur, ada 3 yang bisa menolong kita dan pahalanya lari ngalir-ngalir terus yang disebut dengan amal jariah. Satu diantaranya apa Ibu? Apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika ngepost, nge-share, ya, maka usahakan ada pesan-pesan ilmu kebaikan di dalamnya supaya bukan ibu cuma dapat di dunia, juga insya Allah dapat ketika sudah di alam kubur. Supaya postingan kita dapat dunianya, dapat pula akhiratnya. Masya Allah, dahsyat sekali. Baik, Ustadz, setelah ini kita akan tanya nih, tadi sahabat dahsyat yang sudah hadir di sini sudah ikutan polling. Nanti kita pengen tahu sebenarnya apa alasannya 1 sampai 5 kali, 5 sampai 10 kali, dan seterusnya. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini juga penonton yang ada di studio, sahabat dahsyat ini bisa bertanya langsung untuk minta jawaban dari Ustadz Dahsyat. Untuk itu tetap di sini, gaspol kita. Gaspol memang. Pemirsa, hari ini kita tengah membahas mengenai flexing, pamer demi pamor. Langsung saja kita gaspol lagi. Gaspol memang. Kan saya pernah membaca salah satu hadis yang menyatakan bahwa Allah tidak menyukai sifat riya, begitu ya. Nah, tapi di situ ada riya, ada takabur, ada sombong, ada ujub. Itu perbedaannya apa aja sih Pak Ustadz? OTW salat berjamaah. Posting.
Nah, itu Alhamdulillah sudah sampai di masjid. cekrek. Aduh. Sholat 2 rakaat. Cekrek. Terakhir sujud. Alhamdulillah selesai. Ini sudah pasti ria. Oh, itu ria Pak Ustadz? Sudah pasti ria. Ya. Nah, tapi kalau saya posting, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sholat berjamaah. Itu bukan ria. Dia mengajak kepada kebaikan. Yang istilah agamanya berpastabikul khairat. Berlomba-lomba untuk Pada berbuat kebaikan. Kemudian sampai di masjid, dia duduk, dia lihat celengan. Nah, dia post itu celengan. Jangan lupa bersedekah. Itu tetap berajak kepada kebaikan. Ajakan untuk kebaikan. Ya, kalaupun dia ngambil duitnya yang 100.000, lalu dia kasih blur celengannya, fokus kepada 100.000-nya, latar mukanya, Astagfirullah. sudah difoto tidak kasih masuk. Nah itu. Ini bukan cuma ria, tapi kebohongan publik. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau sombong tadi sudah jelas ya. Ujub juga sifat tercela. Nah, sekarang postingan itu apakah dari ria, sombong, ujub, ya terpulang kepada niat. Itulah sebabnya dari kecil kita selalu ingat itu, diajarkan innamal a'malu binniyat. Amalmu itu tergantung niatmu. Kalau niatmu bagi-bagi jilbab supaya dicoblos, ya Allah, mana jilbabku 50.000 helai. Kata malaikat, bohong Tuhan. Dia dulu bukan lillahi ta'ala, tapi karena mau dicoblos. Allah sudah, kau sudah dapat pahalanya, toh kau sudah dicoblos 1 kabupaten. Ya, nah, kalau dia takabur itu adalah sudah bukan lagi, dia sudah bersekutu dengan setan, dia perbuatan setan. Takabur itu dia memporak-porandakan, ya, menghambur-hamburkan. Ya, misalnya ada duitnya, mestinya itu duit dipakai sedekah untuk pembangunan masjid, tapi dia pakai untuk apa? Beli-beli yang sesuatu yang mewah yang dia tidak butuhkan. Itu kalau takabur itu dia di luar kebutuhannya, di luar ada orang membutuhkan dan dia tidak kasih, dia mengabaikannya. Ya, itu takabur. Misalnya di sini nih ada orang membutuhkan makan, dia buang-buang aja itu makanannya itu. Dia kasih sesuatu yang tidak ada manfaat. Itu lebih kepada pribadi dan sifat takabur. Semua ini sifat-sifat tercela. Nah, makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sifat-sifat itu mampu kita tepis, mampu kita jauhi setelah pulang dari acara ini. Baik, seperti janji kami tadi, saya mau tanya nih salah satu dari sahabat dasar yang hadir di sini yang sudah ikutan polling. Yang 1 sampai 5 kali yang mana biasa yang posting? Ibu berapa kali dalam sehari? 1 sampai 5, tapi nggak selalu posting sih. Enggak selalu posting tiap hari ya. Tapi pilihannya tadi berarti A. Iya. Oke, biasanya yang diposting tentang apa, Bu? Tentang pengajian taklim paling gitu. Tentang pengajian? Kalau ada misalnya pengajian itu ada momen kita kemana gitu. Terus ada acara apa acara Maulid Nabi, apa kemana, apa ziarah gitu. Jadi kita, kalau tujuan saya sih buat dokumen Pak Ustadz, buat dokumentasi gitu. Sambil ngajak teman-teman juga gitu. Tujuannya buat dokumentasi dan ngajak teman-teman untuk ikut pengajian. Iya. Kalau begitu gimana? Gak apa-apa, suatu kebaikan. Oke. Ya, ibu niatkan saja bahwa ini adalah pastabikul khairat. Berlomba-lomba mengajak kepada kebaikan. Insya Allah ya. Nah, sekarang ketika saya bersedekah kepada si A. Adabnya ketika saya posting. Kan ada juga itu ustadz yang suka posting-posting sedekah itu. Tujuannya apa? Karena dia punya yayasan. Punya yayasan, itu pertanggungjawaban publik. Ya, supaya ini loh yang kamu sumbangkan 100.000 diterima si A. Ada ini. Dengan catatan ketika si A menerima jangan tampakkan wajahnya. Blur. Tutup. Tanda lope. Kasih stiker dong. Ya, itu supaya karena syarat diterimanya hadiah itu salah satu diantaranya
tidak mempermalukan si penerima. Atau si penerima harus diangkat derajatnya. Nah ini yang rata-rata ini sumbangannya cuma 20.000. Terutama itu kalau mau Ramadan. Ya, sumbangan cuma 20.000. Diantri dari pagi sampai tengah hari. Akhirnya ada yang pingsan. Ya kan? Padahal beras yang mau diterima cuma 2 kilo. Duit 20.000. Kasihan dijejer lalu dimasukin semua berita-berita. Masuk semua di dalam TV. Disut, malah diwawancara. Itu sudah jelas pamer. Lebih kepada pamer daripada untuk kepada kemaslahatan si penerima. Syaratnya untuk diterima sedekah itu tidak mempermalukan si penerima. Itulah sehingga dalam Islam diajarkan harus ada amil. Panitia kalau bahasa Indonesianya yang mengurus mereka, daftar kerjasama dengan lurah, Pak Camat apa dan sebagainya. Siapa sih fakir miskin di sini yang betul-betul fakir miskin, bukan betul-betul pilihan tim sukses, ya kan? Ada juga mau banyak. Oh ini tim sukses saya kasih dia. Bukan, jangan kasih masuk dia. Ada itu untuk dapat bansos. Ya, maka sudah didata ini. Panitia tugasnya kamu datangi rumahnya. Ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq, umat Islam pada saat itu masuk musim dingin, Abu Bakar Siddiq yang mengambil barang-barang negara di Bulog lah kira-kira kalau sekarang itu selimut, waktu itu selimut dan gandum dimasukin di keledainya, beli angkat antar sendiri. Tak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada selimut, silakan kau gunakan pakai. Itu langsung khalifah yang turun tangan. Masya Allah. Kalau saya mau bersedekah kepada satu kampung yang saya tahu miskin, adabnya yang lebih mulia, langsung itu naik. Yaitu saya tidak mempermalukannya dengan tidak mempublikasinya. Yang kedua, tanganku dengan tangannya sendiri. Oh langsung ya Pak. Itu lebih mulia. Itu artinya bukan kewajiban, tapi lebih mulia ketika tangan saya dengan tangan dia. Kalaupun saya harus posting untuk pertanggungjawaban kepada si pemberi, karena saya hanya misalnya amil, maka caranya yang terbaik adalah saya blurkan wajahnya, lalu saya kirimkan fotonya. Nih tanggung jawabnya. Supaya orang yang menyumbang juga tidak ada sakwa sangka. Oh betul disalurkan. Masya itu Allah. adab-adab dan etikanya. Jadi tetap tidak merendahkan harkat dan martabat si penerima itu tadi ya Pak Ustadz ya. Nah selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk yang mau bertanya. Silakan. Kebetulan saya dulu sebelum jadi kepala desa, saya itu sopir Pak Ustadz. Terus setelah jadi kepala desa, saya jadi punya seragam, punya jengkol, pengen berpenampilan lebih gagah. Apakah itu tuntutan? Apa itu sombong? Saya pengen dijawab Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dahsyat sekali pertanyaannya. Rupanya Bapak ini kepala desa. Pak Masya Kades. Allah, Pak Kades. Ya. Terima kasih sudah hadir di sini Pak Kades. Pak Kades, pertama saya luruskan, tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia. Jadi misalnya kan biasa kalau kita mau merendahkan, kebetulan saya ini diangkat jadi kepala desa. Bukan kebetulan, tapi sampaikan Alhamdulillah. Allah takdirkan saya sebagai kepala desa. Karena tidak ada yang kebetulan di dunia. Ya kan? Nah itu. Kemudian yang kedua, kalau ada yang mengatakan kepala desa harus mewah bajunya. Itu tuntutan. Siapa yang bilang itu tuntutan? Siapa bilang pejabat harus mewah bajunya? Nah soal baju, ingat lagi Umar bin Khattab pernah suatu ketika terlambat. Mas Bayu, terlambat datang ke khotbah Jumat. Kenapa terlambat? Menunggu jubahnya kering. Karena cuma satu yang dimilikinya. Bayangkan, jadi keliru kalau ada orang berkata harus mewah, harus mahal karena itu tuntutan jabatan. Itu tidak betul. Ibu-ibu saya tanya, senang tidak pejabat yang glamor dengan pejabat yang bergaya hidup sederhana? Mana pilih mana? Itu kan, maka justru kalau Bapak kepala desa lalu berpakaian sederhana, berpakaian yang ya bukan berarti jorok ya. Sederhana itu tidak berarti kotor. Sederhana itu tidak mewah, bermewah-mewah glamor, bahasa anak gaulnya hedon. Orang akan senang, bagus.
datang dengan bapak dengan istri, pakaiannya sederhana. Orang akan menjadi, kamu tahu enggak itu kepala desa itu, sederhana ya, baik, jadi teladan. Daripada orang juga sudah pada tahu ngontrak-ngontrak rumah kita, gayanya kayak dia pengusaha besar. Wah, orang tahu juga itu cicilan. Ya kan? Nah, jadi sebaiknya stigma atau pendapat yang mengatakan bahwa pejabat itu harus berpakaian yang mewah atau di atas standar. Tidak. Justru gitu. Dia sebaiknya menunjukkan yang bersahaja. Rendah hati, sederhana begitu ya. Lain kalau kita berhadapan dengan orang yang sombong, yang meremehkan ketika kita berhadapan dengan hal-hal ketika berpakaian yang biasa-biasa. Seperti saya sering rasakan kalau saya memakai kendaraan yang harga-harga cuma 100 juta, itu satpam aja ndak hormatin kita. Sana. Begitu kita pakai yang mobil harga 2 miliar. Itulah duniawi. Jadi kadangkala kita perlu juga tampil supaya apa? Untuk tidak diremehkan. Dalam Islam namanya muru'ah, kewajiban membela harga diri kita agar kita tidak diremehkan, tidak dihinakan, ya. Karena ada memang manusia yang kadangkala hanya materialistik otaknya yang bisa dilihatnya. Memang kadang-kadang harus berpenampilan baik untuk menghadapi seseorang supaya kita nggak direndahkan begitu ya, Pak Ustadz. Tidak mesti mahal kan? Tidak mesti mahal, kalau berarti tidak supaya direndahkan, berarti jangan sampai pura-pura jadi orang lain begitu ya. Siap, dahsyat sekali. Jangan kemana-mana, kita jeda sejenak, tentunya tetap di Gaspol kita. Gaspol memang. Mantap. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Nah, tadi seperti disampaikan Ustadz Dasyat Latif bahwa ya sebenarnya menghadapi orang yang sombong jangan sampai kita rendah diri juga. Nggak apa-apa tampil lebih baik asal jangan pura-pura jadi orang lain yang akhirnya niatnya adalah untuk berbuat sombong juga. Karena kesombongan jangan dibalas dengan kesombongan ya Pak Ustadz ya. Tapi boleh aja asal supaya tidak direndahkan begitu. Nah, dan seperti janji kami tadi bahwa di segmen ini ada kesempatan buat sahabat Dasyat yang hadir di studio untuk bisa bertanya kepada Ustadz Dasyat Latif. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya kebiasaan alhamdulillah dan dengan istri setiap pagi itu bersedekah, posting berdua. Terus bersedekah lagi kalau hari Jumat posting berdua ke rumah anak yatim apa itu kasih makan. Apakah itu saya melakukan sombong atau ria atau gimana Ustadz itu? Dan itu saya melakukan selalu bersedekah diposting terus Ustadz. Innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya Bapak. Kalau niatnya Bapak mau menunjukkan, wah saya nih. Bapak tidak dapat pahala nanti di akhirat. Tapi pahala dunia sudah dapat. Apa? Orang tahu Bapak dermawan. Masya Allah. Paling tidak sudah dapat pahala dunia. Kan Allah jelaskan dalam Quran. Siapa yang menghendaki pahala dunia baginya. Siapa yang menghendaki pahala akhirat baginya. Nah, kembali kepada Bapaknya sendiri. Saya belum bisa tahu apakah dapat pahala atau tidak. Itu urusannya Bapak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggap. Bapak ini ternyata campur-campur ria sedikit. Ya, campur-campur pamer sedikit. Apa itu salah? Tidak. Tapi jangan larut. Ya, gimana caranya supaya tidak larut Ustadz? Iringi dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lalu lambat laun hilangkan postingan itu. Kalau selama ini 5 kali sehari, ya mungkin cuma 2 kali sehari. Lama-lama tinggal sekali sehari. Lama-lama tidak ada. Tapi bukan juga tidak ada sedekahnya. Sedekahnya makin nambah, tapi postingnya yang tidak dipamerkan lagi. Tujuannya apa? Menghindari sesuatu yang mudarat. Jangan sampai karena postingan itu
setan masuk, genderan terus. Hebat, memang kamu orang soleh. Akhirnya timbul, wah saya orang hebat, saya orang alim, saya dermawan. Saya, habis. Maka ketika sudah mulai muncul, ada ria campur-campur sedikit, takabur, sombong-sombong sedikit, ya kan? Maka tembak dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Tapi kalau itu berupa yayasan, ya harus ada postingan, tapi bukan lagi fotonya bapak. Bukan lagi fotonya ibu, tapi siapa? Foto orang yang menerima sedekah itu dengan diblurkan wajahnya. Sebagai pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya untuk lebih bagus lagi, ya jangan di IG, jangan di WhatsApp, tapi kemana? Langsung japri kepada orang-orang yang menjadi donatur. Kalau kita lembaga sosial. Tapi kalau itu pribadi, ya awal-awal ya kita post lah. Ya, supaya apa? Supaya juga orang berpikir, ambil sisi positifnya. Itu aja Dasat gajinya cuma 1,5 juta satu bulan. Jumat ada 10 bungkus nasi bungkusnya. Masa kau gajimu yang 3 juta per bulan? Tidak pernah juga. Itu berarti mengajak kepada orang kepada kebaikan. Kesimpulannya, pulang kepada niatnya Bapak. Niat kita ya. Dasar sekali. Jadi Pak Ustadz, untuk menjaga niat kita supaya benar-benar lurus, nggak ada rasa bangga di situ, nggak ada rasa sombong, itu nggak mudah ya Pak Ustadz ya? Ya perlu latihan. Latihannya gimana Pak Ustadz? Saya 10 dulu, kali? saya enggak tahu orang lain, saya lah. Bahwa awal-awal saya bersedekah itu rasanya berat. Tapi setelah makin sering, maka biasa sudah saya rasa. Bukan lagi sesuatu yang istimewa. Jadi tidak perlu saya posting. Masya Yang perlu. Nah kemudian selalu amalkan dalam doa yang kita baca ketika sholat. Ikrar kita kepada Allah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pahalanya ya biarlah Allah yang menilainya. Dan yang lebih parah lagi, kalau Anda mau, bukan Anda yang bersedekah, tapi Anda yang mau menilai sedekahnya orang. Astagfirullah. Karena ada yang begitu. Betul. Ya, bukan dia bersedekah, dia dari sok dermawan. Ya urusannya orang lah. Ya, paling tidak kalau kita lihat, ambil sisi positifnya. Jangan sampai orang bersedekah kita dapat dosa. Apa? Ya sangka buruk. Memfitnah orang. Nah, ibu sudah tidak dapat pahala sedekah, malah dapat dosa karena bersangka buruk kepada orang lain. Auzubillah min dzalik, semua nauzubillah. Dahsyat sekali. Baik, Ustadz Dasyat, untuk menutup pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan Ustadz berkenan untuk memberikan petuah buat kita semua terkait flexing, pamer demi pamor. Ya, masih ingat kisah ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam. Lalu Allah sampaikan kepada seluruh makhluk, wahai makhlukku, kau berikanlah penghormatan kepada Adam ini sebagai makhluk saya yang paling mulia. Malaikat melakukan. Apa yang dilakukan? Menghormati. Hormatnya, sujudnya bukan seperti ketika kita sholat, cuman kepala tunduk. Penghormatan kepada Adam. Binatang, binatang, tumbuhan ikut melakukan. Satu yang tidak mau. Itu jin. Jin tidak mau. Kata jin, saya tidak mau. Kenapa? Ini Adam anak baru kemarin. Saya lebih senior. Adam diciptakan dari tanah. Saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Saya tidak mau. Allah mendengar ini, jin, kau sombong rupanya. Orang makhluk yang sombong tidak layak tinggal di sorga ini. Keluar kau dari sorgaku. Keluar. Tapi sebelum keluar, jin ini punya proposal. Permohonan. Ya Allah, berikan saya umur yang panjang. Allah sampaikan, oke, kau tidak akan mati sampai hari kiamat. Dari jin dan para pasukannya itu, sejak diciptakan sampai hari kiamat, baru mati. Ya kan? Yang kedua, berikan saya skill, keterampilan, keahlian untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir dari sorga, maka saya akan membalas dendam. Maka Allah katakan, oke, setan,
jin, iblis, setan. 3 kata yang Allah gunakan berbeda posisi. Jin marganya, malaikat, manusia, jin. Marga namanya. Ketika jin berkhianat dan tidak mau perintah Allah, maka Allah memanggil tadinya jin, memanggilnya menjadi iblis. Iblis lalu yang menggoda menyesatkan anak manusia, Allah memanggilnya syaitan. Yang menggoda anak cucunya Adam. Maka Allah katakan, oke, saya kasih kau keterampilan untuk menyesatkan mereka. Saya kasih kau ilmu, skill untuk menyesatkan mereka. Satu yang tidak boleh. Apa? Jangan kau cabut nyawanya. Maka setan itu kadangkala dia bisa menyerupai manusia. Kadangkala dia menyerupai suaranya Dasat Latif. Memang Allah kasih, kenapa? Untuk menyesatkan. Tapi untuk melawan kehebatannya setan ini, maka Allah memberikan kepada manusia, juga senjata. Apa senjata melawan setan itu? Agama. Terutamanya adalah kalimat istighfar. Ketika ada sombong, ketika ada ria, ketika ada pamer, ketika ada takabur, maka lawan itu. Karena itu semua bisikan setan. Pamerko, pamerko, pamerko supaya dilihat orang. Itu bisikan setan supaya pahala kita habis. Maka yang tidak baik adalah kalau ketika kau hanyut, kau biarkan terus menikmati pamer itu, menikmati ria itu hancur kita. Maka ketika muncul itu, yakini ini adalah perangkap setan menyesatkan saya, maka lawan dengan kalimat istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz-dzalimin. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz, pakai yang pendek saja. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Masih panjang Ustaz, yang paling pendek. Astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustaz. Astaga, astaga, astaga. Ini tidak boleh bercanda aja kalau astaga. Ya, jadi begitu ibu bapak sadar ini postingan yang saya lakukan adalah tidak ada faedah, ada sombong, ada ria, ada takabur, ujub, maka bertobatlah dengan cara istighfar. Taubat bahasa kerennya ya. Dan innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Dasat Latif. Semoga apa yang disampaikan di kesempatan kali ini mampu membawa banyak perubahan dari kita sendiri untuk menuju pribadi yang jauh lebih baik. Agar bisa menjaga diri kita, keluarga kita, orang yang kita sayangi. Agar senantiasa menggunakan sosial media untuk posting yang penting, bukan untuk flexing. Pamer demi pamor. Tepuk tangan untuk semangat kita semua. Kalau begitu terima kasih Ustadz Dasat Latif untuk semua petuahnya dan juga sahabat Dasat yang sudah hadir di studio dan juga dimanapun Anda berada. Akhir kata saya Bayu Oktara bersama Ustadz Dasat Latif mengucapkan terima kasih dan kami undur diri. Insya Allah kita akan segera ketemu di minggu depan dengan tema dan kisah yang menarik untuk dibahas. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Sampai jumpa. Saat buat salah, biasanya bagaimana cara orang tua mendidik kalau ngasih tahu itu salah? Waktu kecil itu pas lagi belajar ya, itu mulut disambelin. Disambelin? Iya. Untuk apa kau cari duit banyak-banyak? Masa cuma 5.000? Gengsi dong. Ah, ini ibu ini. Kadangkala cintanya, sayangnya salah ekspresikan. Saudaraku, mari fokus mendidik dan membesarkan anak dengan tata cara surah Luqman. Selebihnya berdoalah kepada Allah karena hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali. Metro TV,